969 orang mati akibat bencana banjir. Kerajaan Indonesia duk sibuk nak kira cukai. Inilah realiti Indonesia hari ini. Dari Malaysia misalnya, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Apapun yang dihadiahkan orang lain termasuk negara tetangga untuk saudara-saudara kita di Sumatera, itu harusnya diapresiasi, ucapkan terima kasih, bukan malah ngomong itu nggak seberapa. Meninggal duluan saudara-saudara kami kelaparan dan kedinginan Pak yang ada di Sumatera. Ya Allah, dari kemarin ada aja gebrakannya. Pamper ya buat anak-anak ya guys, bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mendengarkan dan juga menonton sebuah video yang sangat menarik dan juga istilahnya informatif terhadap kita semua, terutamanya orang-orang yang istilahnya yang berada di Malaysia, yang bagaimana istilahnya mereka membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan juga di Sumatera. Tapi di sini ya guys, ada banyak istilahnya sindiran-sindiran yang dilakukan daripada orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas, terutama juga ada menteri juga yang bukannya berterima kasih, malah istilahnya meremehkan bantuan daripada negeri jiran ini. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Dapat bantuan dari negara lain, padahal sepertinya nggak seberapa. Dari Malaysia misalnya, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Pak Menteri, Pak, itu nggak sampai 1 miliar gimana? 1 juta ringgit loh. 1 juta ringgit itu 4 miliar Pak. Sebenarnya tidak perlu lah istilahnya kita kalau memang ada bantuan ya berterima kasih aja gitu, tanpa harus ya mengatakan hal seperti itu gitu. Masa kita udah dibantu itu nggak seberapa sih, ya kan? Kan sombong banget gitu. Kayak apa ya? Kayak paling lah gitu guys. Padahal negara pertama yang membantu istilahnya saudara kita di Aceh itu dari Malaysia, yang mana Gubernur Aceh juga mengatakan bahwasannya itu tepat sasaran dan memang rakyat waktu itu memang memerlukan dan membutuhkan. Sedangkan dari pemerintah pusat itu setelah beberapa hari baru datang. Kan gimana gitu loh guys ya. Agak aneh sih kita tuh. yang kami hormati, ingat Pak, Rasulullah SAW pernah menasihati kita dalam hadis yang berbunyi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah itu tuh la yashkurullah man la yashkurun nas gitu kan, tidak bersyukur gitu kepada Allah orang yang tidak mensyukuri manusia juga, maksudnya berterima kasih kepada manusia. Jadi apa ya, kita udah ditolong tapi kita kenapa kayak gitu loh guys ya. Kita udah ditolong nih tapi kita kenapa masih seperti ini menteri-menterinya. Jadi kayak kelihatan aja gitu loh guys ya, kelihatan banget kalau menteri kita tuh aduh susah lah guys ya. Saya sempat kemarin screenshot ya, apa ya guys ya, yang apa pajak itu loh kalau nggak salah itu guys ya, yang pajak bukan pajak sih, ini nih, bantuan luar negeri untuk korban Sumatera akan dikenakan pajak. Orang luar negeri bagi berlomba-lomba beri bantuan ke Aceh Sumatera, tapi kau kenakan pajak, padahal orang bagi bantuan secara cuma-cuma. Tapi pemerintah Indonesia ambil kesempatan dan mencari keuntungan. Semoga tenggelamlah kamu. Semua dari muka bumi ini suatu saat nanti. Maju Acehku, kasihannya Acehku dimain-mainkan dengan negara yang kononnya cinta. Ya, NKRI ini dari Ayu Raja Shah guys ya, di sini ya guys ya. Saya sudah screenshot di sini. Jadi apa ya guys ya, agak aneh aja gitu guys ya, dengan istilahnya regulasi-regulasi yang ada di negara kita ini. Namanya juga musibah bantuan, itu kan pasti akan berdatangan kalau mereka memang peduli gitu.
Demi harga diri katanya. Tapi kalau dulu tsunami gimana? Susah lah ya. Maksudnya apa? Berapapun yang dihadiahkan orang lain termasuk negara tetangga untuk saudara-saudara kita di Sumatera, itu harusnya diapresiasi, Betul. ucapkan terima kasih, bukan malah ngomong itu nggak seberapa. Walaupun kalau mereka mau pasti bisa lebih. Cuma ya karena pemerintah kita sendiri kan yang membatasi. Dan pemerintah sebenarnya nggak perlu ngomong, Pak, bahwa bantuannya lebih besar dari negara lain. Soalnya kan lucu juga kalau bantuan negara lain lebih gede daripada dana negara sendiri yang dialokasikan untuk masyarakat yang terkena bencana. Iya, lucu gitu loh. Kalau seumpama nih ya kan Malaysia ngasih 10 triliun ataupun 20 triliun gitu. Kan malu kita sebagai orang Indonesia ataupun pejabat Indonesia. Ya kan? Dan negaranya sendiri baru 4 miliar ya. Maksudnya negaranya sendiri nggak segitu banyak gitu ya kan. Maksudnya bantuan yang pertama kali datang lah seperti itu. Dan mereka masih banyak kelaparan gitu. Mereka terbantu dengan adanya bantuan daripada Malaysia ini yang awalnya seperti itu ya guys ya. Ya tapi ya saya akui gitu kan. Memang bantuan daripada pemerintah kita itu banyak banget. Dan itu memang sebuah kewajiban kalau menurut saya, karena itu rakyat Indonesia sendiri dan itu adalah uang rakyat sendiri. Uang rakyat kembali kepada rakyat itu hal yang sudah kewajiban ya. Sedangkan kalau dari negara-negara lain yang membantu itu ya rela apa namanya ya, bisa dikatakan apa ya guys ya, bukan kewajiban mereka, sunnah lah begitu ya. Tapi karena mereka mempunyai otak dan juga mempunyai apa namanya hati, nah mereka langsung membantu saudara kita tanpa pikir panjang gitu guys ya. Nah itu heran. Ada itu ya, save dan share biar mereka paham. Barakallahu fikum. Cepat sembuh Indonesia. Terima kasih Malaysia. Oh, tak payah terima kasih. Kita ni serumpun. Korang rasa sakit, kita pun turut merasakan. Indonesia dan Malaysia udah kayak kakak adik ya. Lah. Siapa lagi kalau yang nak tolong akak kalau bukan adik? Betul tak? Terima kasih. Tak payah. Walaupun kami sering korang hina, kami takkan tinggalkan Indonesia. Maafkan kami. Tapi rendang tuh dari Indonesia. Apa? Batik from Malaysia lah. Mana ada batik dari Malaysia? Dah. Jangan nak bergaduh. After Indonesia sembuh, tak apa. Iya sis, Gaduh lagi. Indonesia lagi kacau. Padahal kita kangen ribut sama kalian. Iyalah, kami pun rindu nak bergaduh dengan korang. Sabar ya. Lepas semua dah okey, kita bergaduh lagi tau. Fine. Stay safe. Bagus konsep idenya, ceritanya bagus ya guys ya, keren sih. Okey, bencana alam ini bukan kebetulan. Allah jadikan sampai ribu-ribu mati, ribu-ribu hangus, ribu-ribu tenggelam dalam bumi, sama ada namanya gempa bumi, sama ada namanya tsunami, sama ada ribut taupan dan sebagainya, banjir-banjir besar. Nah, semuanya ini bersyarat. Syaratnya mestilah berlaku maksiat secara luas. Syarat kedua, orang-orang beriman diam, tidak mencegah. Bila dah sudah kita yang baik-baik tidak cegah, Allah akan membinasakan, yakni menjadikan bencana, menyebabkan amah dan khasah. Orang khasah memang kena dah, orang pelaku maksiat. Amah, orang awam kena juga. Tok Imam, Tok Bilal mati juga. Daripada mana? Daripada sebab jahat kita sendiri. Allah kata mana? Apa yang menimpa kamu yang kau molek sebab dosa tangan kau. Heran saya dengan penguasa negeri ini. Bantuan asing untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera, mereka tolak. Sementara modal asing mereka terima dengan senang hati. Padahal modal asing itu harus membayar bunga yang riba, walaupun sampai triliunan rupiah. Nah loh, langsung ya. Ini pemikiran yang sangat-sangat apa ya guys ya, sangat-sangat cerdas gitu ya.
Dana daripada asing yang dihutangkan kepada Indonesia mereka terima, sedangkan bantuan cuma-cuma mereka tolak, lalu mereka kenakan pajak. Ya, semakin kelihatan kan bagaimana IQ pejabat-pejabat kita. Iya kan? Intinya yang menguntungkan rakyat sendiri itu gak bakalan mereka setuju. Tapi kalau menguntungkan perut mereka sendiri, mereka langsung berbondong-bondong. Lah begitulah yang terjadi di sini, guys. Sementara bantuan untuk kemanusiaan untuk saudara-saudara kita, Nah, tentu mereka tidak meminta bayaran balasan lah. apa-apa, hanya karena kemanusiaan. Heran saya dengan penguasa di negeri ini. Sama Pak, heran juga. 969 orang mati akibat bencana banjir. Kerajaan Indonesia duk sibuk nak kira cukai. Ini bukan file Netflix, bukan cerita Tamil. Inilah realiti Indonesia hari ini. Entah berapa juta orang sumbangkan untuk bantuan banjir ni. Kerajaan Indonesia kata ini barang import. Selagi tak isytihar bencana nasional, kami akan cukai semuanya, Pak. Korang bayangkan selimut, makanan, ubat, semuanya sangkut dekat custom. Sangkut Yalah. tu bukan sebab bahaya atau barang terlarang, tapi sebab cop dan kertas. Nyawa orang miskin, orang susah. Hampa tunggulah kelulusan birokrasi. Ada pemimpin depa kisah ke? Kerajaan kata kami cukup stok. Kami tak perlu bantuan asing ni semua. Tapi rakyat tidur atas lumpur dan mayat pun tak habis dikutip lagi. Betul. Cukup. Macam tu cukup. Cukup sekadar di atas kertas, di lapangan gagal. Kalau empati pun boleh dicukai, ini bukan kerajaan berdaulat. Ini sistem yang hilang ihsan, hilang sifat kemanusiaan. Hampa kena share video ini. Sebab esok lusa mungkin giliran negara kita pula. Ustadz, katanya Menteri Sosial, influencer atau artis yang galang dana untuk korban bencana perlu izin dulu. Gimana tuh? Nah, penting nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqa alai fashquq alai. Ya Allah, barang siapa pemimpin yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Maksudnya Pak, bagus memang harus dengan izin Kementerian Sosial. Tapi kalau sekarang kan keadaan darurat. Semua orang mau bantu, semua orang peduli dengan saudara-saudaranya di Sumatera. Dan Alhamdulillah Pak, yang dikumpulkan rata-rata disalurkan bersama lembaga yang sudah resmi pada akhirnya. Jangan khawatir, kita cuma bantu jadi corong informasi dan galangin dana. Lagian juga kalau harus ngikutin prosedural yang diatur pemerintah Pak, kita sudah pengalaman. Harus izin ini itu, terus survei lagi oleh dinas terkait, belum lagi petugasnya mut-mutan tergantung ada uang kopinya apa kagak. Meninggal duluan saudara-saudara kami kelaparan dan kedinginan Pak yang ada di Sumatera. Ya Allah, dari kemarin ada aja gebrakannya. Apresiasi kagak, gembosin semangat dan mempersulit iya. Astagfirullahaladzim. Tolong save dan sebarkan pesan ini agar mereka paham. Barakallahu fikum. Jadi memang ya kayak gitu guys, kejadiannya seperti itu. Dan banyak banget hal-hal yang istilahnya memang menyusahkan rakyat gitu ya. Memang dipersulit rakyat itu. Entah ini sebenarnya pemimpin itu untuk siapa gitu, untuk mereka sendiri dengan keluarganya ya, atau memang untuk rakyat gitu. Tapi kalau untuk rakyat ini masalahnya tidak gitu loh. Aneh banget ya kita tuh. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, alhamdulillah hari ini mengeluarkan pernyataan media bagi mahasiswa di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terdampak banjir mendapat bantuan sekitar RM500 per orang. Dan itu saja angin segar bagi masyarakat, khususnya pelajar Indonesia di Malaysia. Saya atas nama masyarakat juga mantan Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia tahun 2007-2008 mengucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semoga ini menjadi angin segar untuk mempererat lagi hubungan Indonesia-Malaysia. Walaupun bantuan secara fisik tidak bisa masuk, tapi apa yang dilakukan ini sebuah contoh bahwa dimanapun dan kapanpun bisa memberikan kontribusi untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masya Allah.
paling dahsyat ni ya. Tengok tu dalam tu macam ada lumpur. Habis rumahnya Masya Allah. Habis. Mana sawah balik. Ini udah hampir 1 bulan ya guys ya kan? Udah hampir 1 bulan masih ya kan? Belum ada, ya ada sih banyak alat berat, cuman masih banyak yang terisolasi gitu loh guys ya. Jambi di mana? Inilah kawasan Merdu Pidijaya. Tengah masuk. Ini kita di dalam kampung. Sabar ya. Pelan-pelan. Ada lagi. Ada lagi. Pamper ya buat anak-anak ya guys, bayi. Cuma yang tinggal. Cuma yang tinggal. Kasihan lah budak-budak tuh kan. Mereka nih makan lah, bermain lah semua kan. Kita tengok wajah mereka macam mana. Sabar adik sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Muhammad Iqbal hari ini menerima bantuan dari Partai Islam Malaysia, BILID. Dan kami sudah menyiapkan bantuan dan siap menyalurkannya kepada masyarakat di Sumatera Barat. Atas nama masyarakat Sumatera Barat, saya Dr. Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih. Masya Allah. Dari Malaysia, Yayasan Hasani Malaysia. Aku tak tahu apa yang ada dalam otak menteri-menteri Konoha sehingga diorang tak ambil kisah pun pasal Aceh. Kau nampak tak? Aku orang Aceh kan. Bila aku tengok diorang lagi pedulikan pasal tumbler hilang berbanding dengan orang Aceh. Ibarat kata diorang macam asingkan Aceh, Sumbar, Pasu Sumatera ni bukan bahagian daripada Konoha tersebut. So kau nampak tak? Untuk korang lah yang duk kecam pasal Malaysia macam ni, korang boleh tengok bantuan yang first sekali sampai dekat Aceh tu adalah bantuan daripada Malaysia. Betul. So aku selaku orang Aceh, I just want to say thanks, man. That's why aku belajar tau untuk bercakap bahasa Melayu. Sebab aku lagi suka bercakap bahasa Melayu berbanding dengan bahasa Konoha. Aku sekarang dah lupa dah macam mana nak cakap bahasa Konoha pun aku dah lupa. So, untuk korang Malaysia people, I just want to say thanks. Keperluan yang paling mendesak khusus bagi membantu masyarakat Aceh yang teruk terkesan selepas daripada banjir Sumatera adalah bentuk keperluan makanan. Dan pada hari ini, apa yang boleh kita saksikan, usaha yang digabungkan oleh pejabat Konsulat Jenderal Malaysia di Medan untuk mempersiapkan 1000 set spek makanan untuk dihantar dengan seberapa segera pada besok hari. Dan sehingga pada hari ini sudah masuk 2 minggu banjir berlaku, masih terdapat kawasan-kawasan yang masih tidak terjangkau dengan kenderaan baik truk maupun pacuan 4 roda. Ada yang terpaksa dihantar menggunakan bot, ada yang terpaksa dihantar secara kecil-kecilan dengan motosikal dan juga jalan kaki. Tapi inilah cabaran yang terpaksa kita lalui khusus untuk banjir di Sumatera Indonesia kali ini. Alright guys, dah selesai dan kita boleh tengok macam mana menteri kita yang ya seperti itu. Dan juga istilahnya mereka mengatakan bahwasannya Indonesia tak perlu bantuan. Tapi bantuan daripada Indonesia sendiri lambat ya, ketika istilahnya bantuan itu katanya sudah bermiliar-miliar ataupun bertriliun-triliun. Tapi masyarakat masih banyak yang kekurangan, masih banyak yang istilahnya rumahnya belum dibenahi, masih banyak istilahnya lumpur-lumpur yang belum istilahnya dikeluarkan dari rumah mereka. Kalau kita lihat mereka berbondong-bondong dengan sendirinya bersama masyarakat yang lainnya. Kita lihat 1, 2 mungkin banyak banget gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Tapi istilahnya dengan dana yang digelontorkan itu masa iya gitu kan akan memakan waktu yang sangat lama sekali.
Terutama yang kita pikirkan adalah bagaimana istilahnya apa ya guys ya, yang dilakukan oleh pemerintah untuk orang-orang yang rumahnya hilang gitu, rumahnya hanyut, rumahnya hancur gitu kan. Nah nanti kita nggak tahu juga. Jadi kalau saya kira sampai bulan puasa pun kayaknya masih belum recovery sepenuhnya. Dan semoga orang-orang sana, orang-orang Aceh, orang-orang Sumatera semuanya diberikan kesabaran dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan ganti yang sangat banyak dan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.